Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Saya Andi Triputra Darmawan. Saya dari kelas MM3D. Saya akan menyampaikan etika profesi fotografer. Secara garis besar, fotografer memiliki etika bersikap rendah hati, hormat terhadap orang lain, antusias, dan baik hati. Dalam foto potret, misalnya terutama untuk model perempuan, kita saling menghormati, tidak menyentuh saat mengarahkan. Menyentuh model wanita sangat tidak sopan, terutama di Asia, dan membuat model tersebut menjadi tidak nyaman. Selain itu, hindari kebiasaan berbicara dengan nada yang memerintah, dan sering juga memuji dan berterima kasih bila memang harus. Saat foto potret, seringkali model kita tidak berpengalaman dan atau kaku di depan kamera, ya kan? Hal ini wajar dan bisa diatasi dengan banyaknya berkomunikasi dengan mereka. Banyaklah bertanya kepada mereka tentang hal-hal berkaitan dengan kesukaan mereka. Misalnya dia seorang musisi, maka tanyalah tentang hal-hal berbau musik atau yang lain-lain. Atau paling tidak hidup mereka secara umum. Hindari perbincangan dengan hal-hal negatif yang kasar, yang jorok, atau yang berbau sara. Dan hindarilah topik-topik tersebut. Seiring dengan waktu, dengan berkomunikasi dengan model, mereka akan merasa lebih nyaman saat berinteraksi dengan para model. Anda bisa memperhatikan bahasa tubuh mereka sehingga memiliki ide sudut pandang dan pose terbaik untuk mengambil foto untuk hasil yang terbaik. Hasilnya adalah foto yang lebih alami dan lebih cocok dengan karakter mereka. Itu saja untuk etika profesi sebagai fotografer. Kurang lebihnya mohon maaf. Saya Andi Triputra Darmawan. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Salam jepret. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, nama saya Anis Delita, NIM 20240020, kelas multimedia 3D. Di sini saya akan menjelaskan tugas dan tanggung jawab dari seorang CEO. CEO adalah jabatan tertinggi di dalam sebuah perusahaan, bisa disebut dengan direktur ataupun presiden direktur. Ia yang mengarahkan perkembangan perusahaan, memiliki tugas untuk mengatur strategi dan visi dan bertanggung jawab atas segala keputusan yang ia ambil. Etika yang harus dimiliki dari seorang CEO. Pertama, self control atau pengendalian diri. Di sini pelaku bisnis tidak untuk bermain curang karena akan merugikan pihak-pihak terkait. Yang kedua, responsibility sosial. Di sini seorang CEO dituntut untuk lebih peduli lagi dengan masyarakat, tidak hanya dengan uang atau dalam bentuk sumbangan. Yang ketiga, ada jati diri. Di sini seorang CEO harus memiliki jati diri yang kuat agar tidak terombang-ambing dalam pesatnya kemajuan teknologi dan informasi. Yang keempat adalah persaingan yang sehat. Di sini persaingan yang sehat itu tidak mematikan yang lemah, harus mampu meningkatkan efisiensi dan kualitas, mampu menjalin erat antara pelaku bisnis kecil, menengah, dengan pelaku bisnis yang besar. Yang kelima, ada objektif. Di sini seorang pemimpin atau seorang pengusaha atau seorang CEO harus memiliki etika, dapat menyatakan benar jika itu benar, dapat menyatakan salah jika itu salah. Tidak boleh membenarkan apa yang salah dan tidak boleh menyalahkan apa yang benar. Yang keenam, ada mutual trust atau sikap saling percaya. Sikap saling percaya ini harus dikembangkan lagi antara pengusaha kuat dan pengusaha golongan ke bawah agar kerjasama lebih kondusif. Yang ketujuh, ada konsisten dan konsisten. Di sini seorang CEO harus mampu menerima segala konsekuensi yang dia dapat, serta harus konsisten atas segala keputusan yang dia ambil agar tidak membingungkan pihak-pihak terkait. Yang terakhir, ada sense of belong, yang artinya rasa memiliki sesuatu. Seorang CEO harus memiliki sifat ini supaya ia memiliki keinginan dan bertanggung jawab penuh atas perusahaan yang ia jalani. Sekian dari saya, mohon maaf bila ada kesalahan. Wabillahi taufiq wal hidayah. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Halo teman-teman, perkenalkan nama saya Daniel Gede Prasetyo dari kelas D, Teknik Rekayasa Multimedia semester 3. Kira-kira teman-teman di sini ada yang tahu nggak sih? Di sini saya berdiri akan menjelaskan tentang apa? Tentang style terkini atau
tentang motor Hmm, atau tentang mainan? Nah, teman-teman, yang tadi dijelasin sama sekali salah. Di sini saya akan menjelaskan tentang etika profesi menjadi seorang web developer. Buat yang nggak kenal web developer itu apa, di sini abis ini bakal saya jelasin tentang web developer. Web developer adalah seorang programmer yang membuat sebuah aplikasi atau website. Ada yang bertanggung jawab untuk menyusun atau merancang dalam tampilan web agar supaya terlihat menarik. Dan juga ada yang membuat tools-tools atau fitur-fitur dalam website agar pengguna mudah dalam menggunakan websitenya. Nah, kira-kira siapa sih yang di sini bercita-cita menjadi seorang programmer atau web developer? Nah, pasti banyak kan yang ingin menjadi web developer. Nah, mungkin ini waktunya saya untuk mengasih tahu kalian etika-etika apa saja yang diperlukan untuk menjadi seorang web developer. Kira-kira etika yang dimaksud apa ya? Langsung saja saya akan menjelaskan tentang etika apa saja yang diperlukan menjadi seorang web developer. Menjadi seorang web developer tidak boleh menggunakan karya orang lain yang memiliki hak cipta, dan juga tidak boleh mencari keuntungan tambahan dalam proyek tanpa izin kedua belah pihak. Yang ketiga, tidak boleh menerima dana dari orang lain atau dari pihak eksternal tanpa izin. Setelah itu, tidak boleh menyisipkan evil code dalam proyek yang dikembangkannya. Yang kelima, tidak boleh memperkenalkan bug atau error dalam proyek yang dikerjakan untuk sebagai dalih-dalih untuk mencari keuntungan tambahan dalam membetulkan bugnya. Sebetulnya masih banyak banget etika profesi yang diperlukan menjadi seorang web developer. Kesimpulan dari video ini, menjadi web developer profesional, kalian harus bertanggung jawab atas websitenya agar mudah digunakan oleh user. Tampilannya harus menarik, kompatibel di semua perangkat, dan yang satu, menjaga privasi dan keamanan user. Dokter merupakan seseorang yang punya ilmu untuk menyembuhkan orang yang sakit. Untuk menjadi dokter diperlukan pendidikan dan pelatihan khusus serta mempunyai gelar dalam bidang kedokteran. Indonesia, gelar dokter diberikan setelah melalui setidaknya 3-3,5 tahun proses pendidikan dan 1,5 tahun sampai 2 tahun praktek klinis di rumah sakit pendidikan. Orang mahasiswa kedokteran diwajibkan untuk mengikuti ujian kompetensi. Baik, saya akan membacakan kewajiban seorang dokter. Yang pertama adalah memberikan pelayanan medis yang sesuai dengan prosedur operasional serta kebutuhan pasien. Yang kedua, memberikan rujukan kepada pasien ke fasilitas kesehatan yang lebih baik. Yang ketiga adalah menjaga kerahasiaan pasien bahkan setelah pasien meninggal. Yang keempat, memberikan pertolongan darurat atas dasar kemanusiaan. Yang kelima adalah meningkatkan ilmu pengetahuan di bidang kedokteran. Apa saja sih larangan bagi seorang dokter? Yang pertama adalah memuji keahlian diri sendiri. Yang kedua adalah mengucapkan dan melakukan tindakan yang merendahkan pasien. Yang ketiga adalah mengumumkan dan melakukan teknik kedokteran yang belum teruji. Yang keempat adalah melepaskan kemandirian profesi karena pengaruh tertentu. Yang kelima adalah mengambil alih pasien tanpa persetujuan dokter yang bertanggung jawab. Yang keenam adalah melakukan diskriminasi dalam melakukan pelayanan. Yang ketujuh, membuat keterangan palsu meskipun diminta oleh pasien. Yang ke-8, membocorkan rahasia pasien kepada orang lain. Yang ke-9 adalah mengabaikan kesehatan sendiri. Yang ke-10 adalah melakukan hal yang tidak senonoh terhadap pasien.